Tuhan, kita berdoa. Hormat pujian kami naikkan kepada Tuhan yang memberikan kami kemenangan, yang memegang tangan kami untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Berkati kami semua yang ada di dalam ruang Zoom ini, kami membawa hidup kami dengan berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Tapi kami tahu Tuhan punya cara tersendiri untuk menyelesaikannya dalam hidup kami. Ajarlah kami beriman di dalam hidup kami, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, adalah firman-Mu yang menolong kami dan memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya percaya kita pagi hari ini penuh dengan kasih karunia Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan kemenangan. Nah, hari ini atau pagi ini saya memberikan kita renungan, yaitu tujuan aku mau diam di rumah Tuhan adalah tujuan hidupku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memuliakannya. Jadi tujuan diciptakannya manusia oleh Tuhan untuk memuliakannya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia tidak memuliakan Tuhan, maka itu salah betul. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita bagaimana ketika kita ada orang yang menganggap bahwa beribadah itu tidak penting, tapi di dalam lubuk hatinya ada rasa yang kurang. Dan itulah yang Tuhan mau isi dalam kehidupan kita. Diam di rumah Tuhan adalah tujuan hidupku. Jadi diam di rumah Tuhan itu bukan harus berarti kita diam di dalam gereja ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa memilah. Karena kata eklesia itu bukan hanya gereja, tetapi dipanggil keluar dari kegelapan, itu eklesia. Eklesia. Dikeluarkan dari cara hidup yang hancur, kira-kira begitu Bapak. Jangan nanti salah mengerti. Tadi kita dengar firman Tuhan, disuruh diam di rumah Tuhan, berarti kita pindah aja ke gereja yuk, karena kita mau diam di sana. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, pemahamannya enggak. Jangan nanti, saya khawatir nanti ambil tas, ambil kopernya, ambil segala macam. Ayo nak, ayo suamiku, kayaknya enggak nyaman kita tinggal di rumah ini. Ayo kita bobol gereja gitu kan. Karena kan ke gereja kita ini kan dikunci. Dari Senin sampai kapan dikunci gitu ya. Sedangkan yang lain nggak pernah dikunci. Ya kan, saya khawatir nanti pindah. Gara-gara, kenapa? Oh dengar firman Tuhan tadi pagi harus mau pindah ke gereja. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Maksudnya kita diam di rumah Tuhan itu adalah rumah Tuhan itu tubuh kita. Sebenarnya, kalau kita menyadarinya bahwa hidup kita itu adalah rumahnya Tuhan. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu Alkitab kita Bapak Ibu dalam Mazmur pasal 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini adalah Daud yang sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari judul perikop yang diberikan adalah aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Kenapa Daud menyadari betul bahwa hanya aman di dalam lindungan Tuhan? Kalau kita melihat latar belakangnya Daud, Daud itu adalah seorang pengembara yang dimana dia mengembara setelah dia diangkat menjadi raja, itu tidak langsung terjadi dalam hidupnya dia menjadi raja. Apakah Tuhan salah pilih? Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab dengan pilihannya? Benar Bapak Ibu ya, Daud sudah diurapi oleh Samuel. Melalui Samuel oleh Tuhan. Tapi kalau kita melihat kehidupan Daud, dia harus pindah dari goa ke goa karena dikejar-kejar oleh Saul. Tantangan hidup yang dialami oleh Daud begitu sangat menyedihkan.
Dia sudah diproklamirkan oleh Samuel menjadi raja, tapi pada kenyataannya tidak terjadi. Pada kenyataannya dia dibunuh oleh mertuanya, dikejar-kejar oleh mertuanya. Itulah mertuanya sendiri. Tapi Daud, semakin dia dihimpit oleh permasalahan, semakin larinya kepada Tuhan. Bukan semakin lari kepada hal-hal yang fana. Ya udahlah, is okay lah Tuhan. Itu kayaknya janji Tuhan tidak tergenapi di dalam hidup saya. Sekalipun saya sudah didoakan oleh Samuel, itu hanya ece-ece saja. Hanya mainan kali ya. Udah diurapi kok. Gitu ya. Terkadang juga dalam iman kita, apa yang kita harapkan, mungkin kita berkata, Tuhan, aku mau ini, aku mau planning B, planning A. Tapi planningnya Tuhan itu satu dalam hidup kita, yaitu supaya kita hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Tidak ada planning yang lain. Kalau kita menyadari bahwa kita mau hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, maka dalam pergumulan hidup ini jalanilah dengan penuh ucapan syukur. Masalah Daud dihimpit oleh keluarga sendiri. Di mana? Ketika dia dibedakan dengan anak-anak yang lain. Ketika dia dianggap, ini anak ini hanya cocok sebagai gembala domba saja. Nggak cocok menjadi tentara. Nggak cocok menjadi pembela negara. Nggak cocok mau menjadi orang yang hebat. Tapi itulah Tuhan, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus perlu memahami bahwa Daud, orang yang dikejar-kejar itu, orang yang dihimpit oleh permasalahan itu, dia berkata, satu hal telah kuminta. Kalau kita melihat dalam bahasa lain, dia berkata, satu hal telah kuucapkan kepada Tuhan. Satu hal telah kumohonkan kepada Tuhan. Dia tidak memohon, Tuhan, bebaskan aku loh dari ini. Gak ada kalau kita melihat pasal ini. Kenapa dia menyadari betul bahwa dia mau diam di rumah Tuhan seumur hidupnya? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia puja gitu. Mungkin banyak di antara kita berkata aku ke gereja, tapi nggak tahu Tuhan yang kita sembah siapa. Nggak pernah kita alami, nggak pernah kita rasakan, nggak pernah kita nikmati, nggak pernah kita menghidupinya, sehingga kita ya udahlah kosong. Satu hal telah kumohon kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Daud membuat permohonannya kepada Tuhan, dia menginginkan bahwa yang terbaik dalam hidupnya bukanlah diam di tempat lain, tetapi yang terbaik di dalam hidupnya adalah diam di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari hal itu. Bahwa diam di rumah Tuhan itu adalah tujuan hidup. Bukan hanya, ya udahlah kalau ada waktu. Anda boleh di rumah melakukan yang berdoa. Daud ini berdoa berapa? 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhan. Berarti betapa Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan hidupnya kosong. Tanpa Allah hidupnya hanyalah debu tanah. Kita berdoa sehari berapa kali ya? Mungkin lebih 7 kali kali ya. Pertama, kalau makan 3 kali sehari udah berdoa. Jangan sampai lupa ya. Bangun pagi, ya kan? Tidur malam udah 5 kali. Belum lagi kalau ada pertemuan Jumat. Doa itu bukan hanya ketika kita berteriak, tapi terkadang kita memaknai doa itu hanya sebagai permohonan saja. Sebenarnya di dalam doa itu kita memberikan pengagungan kepada Allah yang sudah menolong kita. Makanya Yesus berkata, kehendakmu yang terjadi bukan kehendak. Ya. Nah jadi Daud memilih diam di rumah Tuhan. Itu pilihan Bapak Ibu. Rumah Tuhan sekarang adalah hidup kita. Dalam kata lain, Daud lebih memilih berpegang kepada Tuhan dibandingkan kepada manusia. Daud lebih memilih dekat, mau sehari dia di rumah Tuhan karena di sana ada kemenangan yang pasti. Di sana ada sukacita yang pasti yang diberikan Tuhan. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam Mazmur-mazmurnya Daud,
Dia selalu memberikan pengagungan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, dia berkata begini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Baik, jangan sampai kita lebih sering mendengarkan gosip ya, dibandingkan dengan mendengarkan hal-hal yang baik. Hidup kita itu adalah baiknya Allah. Hidup kita itu adalah gereja kita yang sesungguhnya, yang dimana kita memaknai kehidupan peribadatan kita di dalam gereja yang 2 jam, 1 jam itu. Kita memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghidupinya dalam menjalaninya dari hari ke hari, dari menit ke menit. Kita ada di dalam lingkungan yang dimana kita harus menunjukkan Kristus. Kristus tidak perlu lagi datang kepada orang dan berkata, akulah Tuhan. Yang menunjukkan Kristus kepada orang adalah kita. Karena kenapa? Karena Kristus dan kita sudah menjadi satu di dalam daging kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Jadi diam di rumah Tuhan seumur hidup kita tujuan hidup. Menjadi kaya itu bukan tujuan hidup. Kata siapa kemarin ya orang terkaya Indonesia? Menjadi kaya itu bukan tujuan hidup. Kalau itu dijadikan tujuan hidup, salah. Saya lupa, itu salah satu tokoh orang terkaya di Indonesia yang punya Bang Maya Padang ya, kalau tidak salah. Atau apa ya, lupa saya. Tapi dia berkata begitu. Tujuan hidup itu menjadi berkat katanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita sudah berdiam di rumah Tuhan? Atau kita hanya lebih tertarik mengikuti jadwal-jadwal ibadah yang sudah disediakan oleh gereja? Apakah kita hanya melakukan rutinitas dalam sebuah pelayanan? Apakah kita menjadi orang yang supaya saya dilihat orang, supaya saya menyenangkan itu? Yang kita senangkan harusnya Tuhan. Jangan sampai kita melupakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Anda dan saya adalah mungkin kita terlibat dalam pelayanan. Saya sebagai gembala. Jangan sampai saya lebih tertarik hanya menyampaikan firman Tuhan dibandingkan saya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdiamlah di rumah Tuhan. Itu Alan kayaknya sedang dia berdoa juga itu kayaknya. Alan. Dia sedang berdoa memuji Tuhan gitu ya. Makanya harusnya kalau waktunya firman itu dibuka kamera. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan firman Tuhan. Jangan terjebak dalam rutinitas. Karena rutinitas itu tidak pernah membawa kita kepada perjumpaan dengan Tuhan. Tapi hubungan pribadi Bapak Ibu, itulah yang membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Anda boleh berkata, Pak, saya sorry. Anda boleh berkata, saya sudah ibadah rajin, Pak. Saya sudah ikut semua, Pak. Saya sudah ikut persekutuan kaum ibu, persekutuan wanita. Kalau boleh persekutuan SM pun, Pak, saya ikut, Pak, sekolah minggu. Kalau boleh, Pak, saya ikut semua, Pak. Bukan itu, Bapak Ibu. Anda boleh ikut jadwal itu. Tapi apakah artinya Bapak Ibu terpikat dengan Tuhan? Atau bukan karena mau dilihat? Banyak mungkin ya, saya tidak menghakimi. Tapi mungkin banyak orang lebih tertarik dilihat di atas mimbar dibandingkan dia dengan berlutut kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita diam di rumah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita berkata, Tuhan, hanya Tuhan satu-satunya. Jangan gantikan Tuhan dengan jadwal ibadah-ibadah kita. Saya mau mengingatkan itu. Apakah Tuhan tidak hadir dalam ibadah? Tuhan hadir di sana. Tapi masalahnya hati kita itu. Jadi diam di dalam rumah Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau rutinitas itu biasanya keluar masuk kanan keluar kiri biasanya begitu.
Udahlah, hari Minggu lagi dengar lagi, besok palingan dengar lagi. Daripada saya bosan, daripada saya boring di rumah, daripada saya dicap orang tidak beragama, daripada saya dimarahin mama, daripada saya dimarahin suami, daripada saya dimarahin istri, lebih baik saya duduk di dalam gereja, diam, ada AC, kalau yang punya AC gereja, nikmat AC-nya, wah dingin Pak di dalamnya, gak keringat Pak, soundnya enak Pak, lampu lightingnya bagus Pak, makanya saya datang Pak, daripada saya ke diskotik. Ada sih nilai-nilai positif, tapi Anda salah. Karena Anda tidak menyenangkan hatinya. Ayo kita berlomba-lomba diam di dalam rumah Tuhan. Bukan di yang lain-lain. Maksudnya begini, hubungan pribadi kita itu dengan Tuhan dinyatakan ketika orang menyakiti kita. Kita berkata, aku mengampuni dia. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, orang yang beriman itu, ketika kita dilanda oleh masalah dan berkata, Tuhan terima kasih, kalau Tuhan berikan ini, aku mampu melewatinya. Orang yang berdiam di rumah Tuhan itu, ketika dia dihampiri oleh sakit penyakit atau masalah apapun dalam hidupnya, dia tidak lari. Dia berkata, terima kasih Tuhan. Percaya kalau aku ada di titik terendahku hari ini, aku akan melompat tinggi. Supaya aku menyadari bahwa Tuhanlah penolongku dan perisai. Saya sedikit, aduh Tuhan adil nggak ya? Tuhan adil nggak ya dengan saya? Tuhan itu adil. Kamunya aja nggak mau adil-adilan dengan saya, dengan yang lain. Saya mau ingatkan itu Bapak Ibu. Diam di rumah Tuhan itu ada kita terikat. Tubuh, jiwa dan roh kita terikat dengan Tuhan. Itulah yang namanya disebut diam di rumah Tuhan. Jadi jangan sampai tubuh kita di gereja hari Minggu, tubuh kita juga kita gunakan dalam perselingkuhan. Kita gunakan dalam hal-hal yang lain. Kita gunakan dalam hal yang ini, yang itu. Pikiran kita, luar biasa ini Pak Alan ini, luar biasa. Pak Alan, masih lebih baiklah diam di rumah Tuhan katanya. Saya membayangkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu contoh loh bagi kita. Sorry, mohon maafkan saya. Mendengkur lagi. Saya cuma hanya memberikan contoh. Ada contohnya kan. Anda boleh hadir, tapi belum tentu Anda punya hati untuk Tuhan. Itu dia. Makanya kita mau menghormati Tuhan. Apa sih rasanya kita menghormati Tuhan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini firman ini sangat relevan dengan Yohanes 15 ya Bapak Ibu. Yohanes 15 berkata apa? Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Maka kita akan menghasilkan apa? Buah. Sama, relevan dengan itu. Saya membacakannya ya Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ayat 6, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya apa? Tinggal. Syaratnya apa? Berdiam. Bukan diam pasif ya Bapak Ibu. Tapi kita diam aktif menikmati hadirat Tuhan itu. Sehingga kita menghargainya. Anda berkata saya menghargai Tuhan, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang yang menghormati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi diam di rumah Tuhan adalah tujuan hidup kita, bukan paksaan. Dan itu memang dari sananya Bapak Ibu. Daripada kita ke diskotik, makanya Daud berkata, satu hari di rumah Tuhan itu lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
Hai, apa artinya? Lebih baik saya mati di dalam rumah Tuhan dibandingkan saya berada di tempat lain. Karena ketika saya jatuh di tangan Tuhan, saya akan menikmati anugerah terbesar. Saya akan menikmati sukacita. Ketika saya jatuh di tangan Tuhan, ada masa depan di sana. Ketika saya menjadikan Tuhan nomor satu, maka Tuhan juga memperhatikan air mata. Pergumulanmu jangan sampai melebihi dari iman. Pergumulan ada supaya mendewasakan iman. Masalah ada, tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan ada menggandeng tangan kita dan berkata, "Hei, ayo yuk jalan bersamaku, kamu akan mampu melewatinya." Tuhan tidak pernah janji langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kamu melangkah tidak ada kerikil, tidak tersandung. Ya, tapi Tuhan berjanji dia mampu melewati kita di sana. Dia mampu mengangkat kita. Ketika dia melakukan mujizat di dalam kehidupan orang Israel, mereka dulu melangkah dulu baru mereka melihat mujizat. Mereka tidak diam dulu, mereka melangkah baru mereka melihat mujizat. Mereka lari dulu dari Mesir, baru mereka melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Mereka harus melangkah. Iman itu harus melangkah. Sekalipun Anda belum melihat bahwa itu akan terjadi, tetapi percayalah, ketika Anda mempunyai hubungan baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, Anda akan mampu melewatinya. Saya dan saudara akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita berdiam di dalam rumah Tuhan. Jangan berdiam di dalam hal-hal lahiriah saja, tetapi berdiamlah di rumah Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Sampaikan kepada Bapamu yang di sorga. Sampaikan kepada dia dengan syarat. Tinggallah di dalam aku. Syaratnya itu. Dan firmannya juga Bapak Ibu. Jangan sampai ke gereja, tapi sukanya masih berdosa. Gitu. Kita memang nggak lepas dari itu. Tapi Tuhan mampu menolong kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjuang sampai Tuhan datang. Kita terus diam. Saya ingatin kembali kepada kita. Jangan terjebak di dalam rutinitas ibadah kita. Tapi terjebaklah di dalam kasih Tuhan yang membuat Anda terpesona. Sehingga Anda tidak pernah mau lepas daripada hadiratnya. Karena hanya itulah kekuatan kita. Hanya itulah jawaban hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang singkat ini, kiranya mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu berdiam di rumah Tuhan secara pribadi. Diam di rumah Tuhan. Karena ketika Anda diam di rumah Tuhan, maka Anda melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam sukacita yang besar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Hormat pujian kami naikkan kepada Tuhan yang sudah menolong kami pagi hari ini. Bapak, ajarlah kami untuk tidak terjebak dalam rutinitas kami. Tetapi kami mempunyai hati yang mencintai Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Ajarlah kami untuk terus tinggal di dalam firman-Mu. Sehingga kami mampu melewati badai kehidupan kami. Bapak yang baik, hamba-Mu sudah selesai membentangkan firman-Mu. Tetapi Roh-Mu yang hidup tidak terbatas untuk mengingatkan kami. Untuk menolong kami semua. Mampukan kami Bapa untuk melewati hidup kami, untuk melewati hari-hari kami, dan berikanlah kami hati yang bijaksana, supaya kami tidak salah melangkah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan saya keluar ya. Nanti Ibu Neneng yang doa berkat ya. Saya mau antar istri ke sekolah dulu. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Tuhan memberkati semua. Shalom. Terima kasih Pak. Ya, saya keluar ya. Ya Pak. Baik, kita akan masuk doa syafaat. Ada musiknya. Mari kita akan masuk doa syafaat. Saya akan berdoa buat setiap anggota yang sudah hadir. Kemudian doa berikutnya yang untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja, dan bangsa dan negara. Saya minta kesediaan dari Bu Neneng, sekaligus doa berkat. Ibu Pungki, angkat satu pujian. Ya.
kita kembali memuji Tuhan, kita mau ada di dalamnya dan Dia di dalam kita. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan, damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Hanya Yesus kataku yang sejati, hanya Yesus kataku yang sejati. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Bapa, tolong kami agar kami beribadah tidak hanya sebagai rutinitas, Bapa. Bantu kami Tuhan agar bisa selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Efrianto yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati dengan segala pergumulan beliau, baik pergumulan dalam pelayanan, rumah tangga, istri, anak, dan juga orang tuanya. Seluruh keluarga besar dari Bapak Efrianto kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan campur tangan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, terima kasih juga saat ini kami berdoa untuk Pak Hari yang juga akan melakukan operasi. Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati segala keperluan, segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan, Engkau berkati. Biarlah melalui operasi ini, Tuhan, Pak Hari boleh mengalami kesembuhan, dan Pak Hari tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Pak Hari tetap berpegang teguh, tetap kuat iman di dalam Tuhan. Engkau berkati juga rumah tangganya, anak-anak, istri, dan juga orang tuanya, seluruh keluarga besar Pak Hari, semua kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Resa Loho yang sedang mempunyai pergumulan yang cukup berat menurut penilaian beliau, Bapak. Tuhan, kami mohon Engkau berkati apapun yang saat ini menjadi pergumulan tentang utang piutang yang dialami keluarga dari Ibu Resa. Tuhan, Engkau buka jalan. Tuhan, Engkau campur tangan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan iman, Engkau berikan Tuhan, Ibu Resa tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan seluruh keluarga besar dari Ibu Resa, baik orang tua, adik-adik, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga pergumulan di dalam perekonomiannya, pergumulan di dalam pekerjaannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan membukakan jalan, dan rencana beliau juga yang ingin bekerja di luar negeri.
Tuhan, kami mohon Engkau mendahuluinya, Engkau memberkatinya. Apapun Tuhan rencana-rencana ke depannya, baik Ibu Resa dan suami, dan juga adik-adik, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami hanya memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkaulah yang akan menolong mereka. Kami saat ini juga berdoa Bapa untuk Ibu Pungki. Kiranya Tuhan juga tetap memberkatinya, baik di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan secara pribadinya Bapa, dan juga Engkau berkati anak serta menantunya yang saat ini juga sedang merintis usahanya. Begitu juga kami berdoa untuk cucu dari Ibu Pungki, kiranya Tuhan juga memberkati pendidikannya, memberkati pertumbuhannya, dan juga memberkati masa depannya. Pergumulan demi pergumulan Ibu Pungki, Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerjalah atas kehidupan Ibu Pungki. Kami saat ini berdoa Bapak untuk Ibu Neneng, kiranya Tuhan juga tetap memberkatinya, baik memberkati pelayanan beliau di pedalaman, memberkati perekonomiannya, memberkati usaha, memberkati pekerjaannya Bapak untuk mencukupkan kebutuhan sehari-harinya. Tuhan juga memberkati keluarga besar dari Bu Neneng, memberkati anaknya. Kiranya Tuhan seluruh keluarga besar Bu Neneng beserta pergumulannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik kesehatan Ibu Neneng pun kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Martin, kiranya Tuhan juga melindunginya, memberkatinya, baik memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, rumah tangga, anak-anak, menantu dan cucu Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berbuatlah seturut kehendak-Mu atas kehidupan Pak Martin sekeluarga. Saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Nita Sirmorangkir Bapak. Tuhan, terima kasih Engkau juga telah memberikan kesehatan kepada beliau. Terima kasih Engkau selalu memberkati beliau Bapak. Terima kasih Bapak untuk keberadaan Ibu Nita yang selalu setia datang kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri kami memohon Engkau memberkati kehidupan Ibu Nita, rumah tangga, pekerjaan, dan seluruh keluarga besar Ibu Nita Bapak. Kami memohon kepadamu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Nana. Kami juga memohon kiranya Tuhan menjamah Ibu Nana, sakit penyakit yang dialaminya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahwa kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau menjamahnya, menyembuhkannya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pergumulan perekonomian dari Ibu Nana, dan juga pergumulan usaha dan pekerjaannya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini semuanya Tuhan. Kami tak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami memohon kepadamu, Engkau lawat mereka satu persatu, Engkau memberkati pergumulan demi pergumulan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Tema yang saat ini Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, Tuhan memberkati pelayanan beliau, memberkati rumah tangga, perekonomian, anak-anak semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang tergabung di channel New Life ini Bapak. Semuanya Bapak, tanpa kami sebutkan satu persatu, kami hanya memohon kepadamu, Engkau memberkati mereka masing-masing, memberkati pelayanan mereka, dimanapun mereka melayani Engkau Bapak, memberkati pergumulan demi pergumulan, memberkati rumah tangga mereka juga Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk grup New Life dan juga grup pujian dan penyembahan. Semuanya anggota demi anggota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melawat mereka masing-masing. Setiap pergumulan demi pergumulan mereka Tuhan,
kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dan sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami, setiap pelayanan kami, Tuhan, di bidang apapun kami melayani, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kurang sempurna Bapa. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kembali hamba menyambung rangkaian doa yang sudah dipanjatkan di hadapan hadirat-Mu. Apa yang sudah hamba-Mu Ibu Lydia panjatkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memperhitungkan segala doa-doa yang dinaikkan di hadapan hadirat. Dengan hati yang tulus Tuhan. Dengan hati yang berharap kepada Engkau. Biar Engkau mengurapi, memberkati Ibu Lydia saat ini Bapa. Engkau angkat segala sakit penyakit atas fisiknya Tuhan. Engkau angkat segala beban pergumulannya saat ini Bapa. Engkau tahu isi hatinya. Engkau tahu apa yang ada di pikirannya Bapa. Kami serahkan di dalam doa kami kepada Engkau. Kami datang merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami percaya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan topangan tangan-Mu Tuhan, membutuhkan penyertaan-Mu hari lepas hari. Karena kami tahu apapun yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari, semuanya bersumber daripada Engkau. Karena bukan karena kuat, hebat, gagah kami adanya Tuhan, tapi anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Melalui Roh Kudus saat ini kami berseru kepada Engkau, memohon kiranya pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami. Baik itu kami sadari maupun tidak. Baik kami sengaja maupun tidak Bapa. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu yang ketempatkan di berbagai macam tempat. Karena banyak hal yang bisa membuat kami jauh daripada Engkau. Oleh sebab itu kami membutuhkan pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Kami membutuhkan penyertaan-Mu hari lepas hari. Baik di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya menghasilkan buah. Kau tempatkan kami dari berbagai macam tempat. Bahkan kami hadir di dalam ruang Zoom ini dari tempat, dari kota, dari daerah yang berbeda-beda. Bahkan dari negara yang berbeda. Kami percaya Tuhan, karena Engkau mengingini kami menghasilkan buah yang berdampak. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkaulah andalan dalam hidup kami. Kami datang menyerahkan juga saat ini Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang melayani. Baik itu di mimbar gereja, baik itu di pelosok, di pedalaman, di daerah sekalipun. Bahkan di tempat yang terpencil sekalipun Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Bahkan gereja-gereja-Mu juga Bapa. Saling menopang, saling menguatkan, saling mengisi, saling melengkapi satu dan yang lain. Karena tidak ada yang lebih hebat di hadapan-Mu. Karena kami semua adalah sama, alat yang Kau pakai di muka bumi saat ini untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memenangkan setiap orang yang belum mengenal akan Engkau. Biarlah Tuhan kami bawa jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang suku-suku terabaikan saat ini. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun juga kepada mereka. Biarlah lewat hamba-hamba-Mu Tuhan Kau pakai lebih lagi. Kau urapi bibir mulut kami semua Tuhan. Sebagai hamba yang Kau pakai untuk menjadi pembawa berita keselamatan yang daripada Engkau. Untuk menaburkan benih firman itu Tuhan. Agar benih firman itu tetap berbuah Tuhan. 10 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Untuk kami tidak jatuh. Dan firman itu tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu. Melainkan di tempat yang subur. Di tempat yang untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Dan dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, hamba-hamba-Mu saat ini yang sakit mengalami pergumulan yang hebat. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengutus kami, Engkau mengutus hamba-hamba-Mu, bukanlah kebetulan. Karena Engkau menginginkan mereka boleh membawa dampak, menghasilkan buah sebagai alat perpanjangan lidah yang Kau percayakan untuk membawa berita keselamatan. Mari Roh Kudus, Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Engkau jamah mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Dimanapun yang sakit saat ini Tuhan, baik di rumah, di tempat pelayanan,
baik di rumah-rumah sakit. Kami percaya lawatan kuasa-Mu menjamah mereka saat ini Tuhan. Dan kesembuhan ilahi yang daripada Engkau ada untuk mereka semua. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan saat ini Tuhan, keluarga-keluarga Kristen dimanapun Kau tempatkan, generasi-generasi kami Tuhan saat ini, kami bawa di hadapan hadirat-Mu Bapa. Engkau menjamahnya Tuhan, Engkau memulihkan mereka semua, Engkau ada untuk mereka, Engkau hadir untuk mereka Bapa. Karena kami percaya tanpa Tuhan semuanya bukan apa-apa. Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, tidak pernah meninggalkan mereka semua. Karena tidak ada satu pun yang Kau tinggalkan Tuhan. Seperti Engkau berbicara tentang perumpamaan, tentang anak yang hilang. Kami percaya Tuhan saat ini hamba-hamba-Mu dimanapun saat ini yang sedang menjauh. Bahkan pemuda-pemudi kami Tuhan kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Mari Allah Roh Kudus kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau melawat bangsa kami. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Karena kami memiliki bangsa yang besar. Dan di dalamnya berbagai macam suku, agama, dan ras Tuhan. Jauhkan pertikaian, pemecah belah di dalamnya Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan satu antara yang lain. Tidak ada suku yang lebih hebat. Tidak ada suku yang lebih menonjol. Tetapi kami semua adalah sama di hadapan hadirat-Mu. Yang Kau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Mari Roh Kudus. Engkau melawat bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa kami Indonesia saat ini dipulihkan. Mulai dari keterpurukan, mulai dari ekonominya Tuhan. Hubungan antara satu dan yang lain. Karena kami semua adalah ciptaan-Mu Bapa. Mari Roh Kudus, karena kami peduli setiap jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Karena kami tidak pernah membedakan antara suku satu dan yang lain. Kami sama di hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Indonesia. Yang api doa tetap menyala di bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap dipulihkan saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, mulai dari pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pedalaman. Engkau memberkati perjuangan-perjuangan para pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, untuk membangun kota ini, untuk membangun negeri ini, untuk membangun bangsa ini Tuhan. Engkau menopang mereka, Engkau memberkati mereka semua Bapa. Apapun namanya lembaga-lembaga ini Tuhan, kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus lawatan kuasa-Mu atas bangsa kami, pemulihan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan saat ini negara-negara yang sedang bertikai, yang ada dalam peperangan Tuhan. Biar ada perdamaian Kau turunkan kepada mereka semua Bapa. Karena agar tidak ada satupun jiwa-jiwa yang mengalami kehilangan Bapa. Biarlah jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan perdamaian datang daripada Engkau adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bila seruan kami pagi hari ini, biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa, yang akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu akan akhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa kita. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu pulang. Pada saat engkau pulang tidak akan sama pada saat engkau datang. Diberkatilah kedua tanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan engkau tidak akan menjadi ekor, engkau tetap naik-naik, dan tidak akan pernah turun. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, Tuhan memberi engkau damai sejahtera dan sukacita. Tuhan melawat engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya Tuhan. Amin. Mari.
Selamat pagi. Ibadah kita selesai. Pagi Ibu Pinky, pagi Bu Nana, pagi Pak Marte. Iya. Pagi semuanya. Kasih hari. Ah, Pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Nita. Telat buka mic Reza terus. kuat. Pak Alam mana orangnya? Ini Pak Alam. Pasang dengan tangan kanannya. Terima kasih Bu Nana. Alam Iya, Pak Hari. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih. Oh, ribut aja. Bu Reza ini mempunyai pergumulan yang untuk manusia ya cukup berat, Bu Nanang. Pergumulan apa Ibu Reza? Biar kita ada dalam pokok doa kita. Ya, keluarganya ini terlilit utang piutang. Ibu Reza itu dari mana ya? Nah, rumahnya ini hampir disita oleh bank. Jadi silakan Bu Reza, mungkin nanti Bu Neneng akan mendoakan secara khusus. Ya, terima kasih Bu. Salam kenal, saya Reza dari Jember, Jawa Timur, Bu. Tinggal di mana, Bu? Di Di Jember, Jember. Jember, Jawa Timur, Bu. Iya, di Jatim ya. Iya. Ada pergumulan kan? Pergumulan ya secara manusia sangat berat, Bu. Tapi saya yakin dan percaya tangan Tuhan nggak pernah lepas untuk menolong. Betul. Terima kasih. Ya, ini Bu, saya tadi udah cerita waktu pertama kali hadir di sini. Ya rumah ini yang kami tempati ini adalah rumah orang tua, rumah mama sama papa. Saya sendiri pun sekarang sudah balik ke rumah orang tua, Bu, karena kondisi lah. Suami saya udah nggak kerja, saya pun juga udah nggak kerja. Saya pernah jadi TKW sama suami di 5 tahun yang lalu kami di Sarawak, ikut toke lah istilahnya. Pada saat perjalanan kami kerja di sana, kami senang, Bu, karena memang kontraknya hanya 2 tahun saja, tokenya baik. Sepulang kami dari sini, sebetulnya waktu kami masih di sana itu, pas papa saya meninggal, jadi saya nggak bisa ikut karena kontrak ya, nggak bisa hadir pulang gitu loh. Pergumulan kami sekarang ini, rumah yang kami tempati ini sudah mau dilelang, Bu Neneng. Secara manusia, saya dan adik-adik, saya anak pertama, kami nggak bisa bantu mama karena kondisi keuangan kami masing-masing gitu loh. Jadi apa yang harus kami lakukan, Bu. Jadi sekarang pun saya dan suami hanya jualan es di depan rumah. Karena kebetulan kami tinggal di kampung, ya kan ini Bu, bulan puasa, kami jualan untuk hidup kami sehari-hari, kami sekarang jualan es. Sedangkan saya pribadi, Bu, saya juga punya hutang sebetulnya. Saya terjerumus hutang mingguan, Bu. Jadi Senin sampai Sabtu itu saya full harus bayar. Belum lagi waktu saya kena awal ceritanya sih saya ini karena saya ini, Bu, pernah ikut bisnis investasi. Kemudian saya banyak ajak anggota, ada satu anggota yang tidak mau Bu. Pokoknya saya harus bayar modal dan profit. Sampai sekarang sampai sekarang pun saya harus bayar dia 1 juta tiap bulan. Dari 150 juta sekarang sudah menjadi tinggal 39 juta. Nah, dari boleh saya yang bayar profitnya? Iya, Bu, karena dia tidak mau tahu. Jadi kan dia memanfaatkan ibu juga. Kalau profit bukan hak ibu sebenarnya. Sebetulnya begitu, Bu. Tapi saya memang ada kesalahan. Saya ada kesalahan waktu itu. Kesalahannya saya ikut di bisnis investasi itu
tanpa sepengetahuan dia, maksud saya itu saya alihkan ke yang lain, ternyata dua-dua website ini sama-sama putih. Waktu perjalanan saya presentasi dari Surabaya pulang ke Jember, itu sama-sama putih, Bu. Tapi dia tidak mau tahu. Intinya saya sudah nasar, saya tidak mau ambil 1 sen rupiah pun dari yang dia, dari uangnya dia, saya tidak ambil. Intinya saya sudah bernasar seperti itu. Akhirnya tinggal 39 juta. Itu awal kejatuhan saya, Bu. Sampai saya sama suami kerja di Sarawak. Singkat cerita, dari Sarawak saya cuma kontrak 2 tahun. Saat papa meninggal saya juga nggak bisa pulang. Dan saya sudah balik lagi ke Indonesia. Ini sudah 5 tahun sudah di sini, Bu. Dan ketika saya pulang dari Sarawak, saya mengalami stroke sebelah kiri. Sampai sekarang pun masih nggak bisa ini, Bu, tangan. Tapi ya udahlah, saya anggap saya sudah sembuh, saya sudah bisa berjalan bagus, saya sudah bisa bicara dengan baik, walaupun ini sebetulnya kalau saya bicara kayak ada yang keluar, tapi hanya rasa, katanya dokter. Itu hanya perasaan aja. Singkat cerita, Bu Neneng, kami sekeluarga adik-adik sudah tidak bisa membantu Mama dalam segi keuangan untuk tiap bulan harus angsur ke bank, karena kondisi saya seperti ini juga. Dan 1 minggu yang lalu, karena saya juga terjerumus hutang mingguan, saya juga nggak mampu, Bu. Karena suami juga nggak kerja. Kemudian suami bilang, mau tidak mau kita harus kerja di luar, Mah. Dia bilang begitu. Saya menyetujui, Bu. Dan 2 minggu lalu saya sudah menghubungi majikan saya. Sudah welcome sih sebetulnya. Suami katanya mau kerja di restoran halal, dan saya masih kerja jaga budak. Balik lagi ke majikan saya. Hanya karena paspor kami mati, saya juga nggak ada uang buat memperpanjang paspor. Karena dari hasil penjualan es aja itu, Bu, hanya cukup buat makan sehari-hari kami. Gitu, Bu. Nah, akhirnya Toke bilang saya harus cari agent. Saya sudah dapat agent. Hanya sekarang sudah 3-4 hari ini majikan kami suami istri itu tidak bisa dihubungi lagi. WA pun WhatsApp, saya pakai WhatsApp juga nggak dibalas, apalagi telepon gitu, Bu. Nah, saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan gitu, Bu. Ya saya cuman hanya bisa doa dan puasa, biar Tuhan sendiri yang bisa membantu kami gitu loh, Bu. Artinya dalam segi ekonomi kami sekarang betul-betul minus. Tapi saya bersyukur karena yakin dan percaya Tuhan pasti campur tangan ini. Saya sudah gabung di grup hidup hanya untuk Tuhan Yesus sudah lama sekali, Bu. Tapi saya hanya nyimak aja. Entah kenapa pagi-pagi tadi doa subuh tiba-tiba ada Zoom meeting ini, saya klik langsung nyambung ke Pak Hari tadi pagi. Sebenarnya saya sudah jadi anggota di grup itu udah lama sekali. Ya, saya terima kasih sekali. Itu pun saya percaya karena Tuhan sudah menunjuk jari tangan saya untuk klik Zoom meeting ini. Dan terima kasih saya sudah jumpa sama Pak Ari sama ibu-ibu di sini, sama saya bisa ibadah online istilahnya. Saya punya kekuatan baru gitu, Bu. Itu aja. Mohon dukungan doa. Nggak tahu jalan keluarnya apa, saya kurang tahu juga. Saya hanya minta kekuatan aja, Bu, supaya lelang ini, rumah ini sudah ditawarkan kemana-mana. Cuman mungkin karena ada tower di belakang itu, yang beli itu kayaknya mundur semua gitu loh. Karena ada kontrak tower kan di situ. Suket ya, Bu ya? Iya, ada tower di belakangnya, Bu. Jadi, dan kebetulan tower itu kan kontraknya 10 tahun. Ini masih jalan 5 tahun. Kemarin orang balai lelang ke sini, udah jumpa Mama. Rumah ini yang disertifikatkan tuh hanya sebatas, ada di belakang tuh kan ada kafe, Bu. Adik saya yang sudah cerai sama suaminya itu juga pulang ke sini, buka kafe di belakang, karena kita di kampung. Jadi juga nggak rame gitu, Bu. Nah, batas surat yang bersertifikat itu hanya sebatas kafe. Kafe ke belakang itu suratnya hanya kwitansi pembelian
pembelian dari tetangga sebelah waktu masih papa hidup. Kwitansinya itu tahun 72 apa 76 gitu loh. Nah, balai lelang ini kemarin datang, rumah mama ini dihargai 580 karena sertifikatnya kan 388 luasnya. Sedangkan kalau semua itu luasnya 1000 berapa gitu loh, Bu. Nah, pembeli itu mintanya memang yang hanya yang sertifikat itu yang dijaminkan. Cuman mama bilang, karena akses untuk menuju tower itu kan lewat yang sertifikat itu, Bu. Mama bilang, andaikan ini dilelang, saya yang dipenjara, Pak, katanya mama gitu. Kenapa? Karena kan perjanjian kontraknya kan masih 5 tahun lagi. Sedangkan mama mama minta terus kita yang bikin surat sudah ke yang apapun yang sewa tower itu ada 2, STP sama Protelindo. Kita sudah bilang untuk memperpanjang kontrak untuk urus membayar yang di bank. Yang di bank itu mama harus bayar 180 juta terakhir tanggal 10 besok. Dari mana uang 180 juta itu, Bu? Nah, mama minta perpanjangan kontrak dari kedua penyewa tower itu. Tetapi seperti di pingpong gitu loh, Bu. Surat udah masuk, sampai kami telepon. Yang Protelindo bilang suruh ke STP. STP bilang suruh ke Protelindo. Saya tetap berjuang bagaimana manajemennya atau minta tolong. Sepertinya sudah tidak ada jawaban karena kontraknya masih 5 tahun itu gitu loh, Bu. Dan orang-orang yang beli itu semuanya karena ada tower itu. Berhari-hari kami itu pergumulan sampai mama sampai nangis, sampai saya nggak tega lihat mama, Bu. Sedangkan saya sendiri keadaan saya seperti ini gitu. Menurut pribadi, menurut secara manusia saya sudah nggak kuat. Itu aja, Bu, nggak kuat sama sekali. Itu aja, Bu. Jadi seandainya rumah itu laku dilelang, terus yang kontrak tower yang 5 tahun itu dikembalikan, bisa nggak sih? Kalau dari saya lihat di perjanjiannya itu, Bu, memang nanti seandainya laku, bukan dilelang ya, Bu, kata-kata nggak ada kata-kata lelang. Seandainya laku ke pihak lain, memang semua yang disewa itu istilahnya dikembalikan gitu loh. Cuman nggak ada yang beli, udah bertahun-tahun ini, sudah hampir saya aja ke Sarawak sudah balik 5 tahun. Hanya masalahnya saya nggak tahu kalau sertifikat itu sudah diganti namakan ke adik saya gitu loh. Dengan adik saya sekarang karena masalah itu juga rumah tangganya dibilang cerai nggak cerai, tapi mereka pisah rumah gitu. Saya sedih. Rasanya begitu kompleks masalah ini, Bu. Saya nggak, ya semua karena ya Ribet sih ya. Iya, Bu, saya nggak bisa bicara lagi, capek. Di maju kena, mundur kena. Iya. Capek. Gimana, Bu Neneng? Memang ribet. Jadi ibu harus ada seorang pengacara yang bisa bantu ibu. Pengacara yang bisa bantu ibu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian pengacara itu yang bisa ibu seperti tadi kontrak dan segala macam. Terus orang-orang yang tadi menghimpit ibu itu, yang harusnya ibu nggak bayar profit, kenapa ibu harus bayar? Harusnya bayar yang sesuai mestinya aja. Jadi itu kalau menurut saya maju kena mundur kenanya gini, ada yang memanfaatkan juga sengaja gitu menghukum ya. Tetapi di situ kalau kita datang pada satu hal, Bu, maaf Bu ya, maaf. Saya sebagai hamba Tuhan berbicara. Janganlah kita memikirkan hal yang terlalu tinggi, tetapi kita memikirkan apa yang mestinya menurut kehendak Tuhan dalam artian begini, Bu. Sesuai keperluan kita. Kadang-kadang banyak orang memberi masukan yang supaya menjatuhkan kita. Banyak orang membuat kita itu tergiur. Sebenarnya itu bukan tawaran dari Tuhan. Kadang-kadang iblis yang bisa menjebak kita, akhirnya kita sendiri yang mengalami kerugian kan. Nah, disitulah pentingnya kita datang kepada Tuhan.
contoh nanti baca di dalam perumpamaan seorang penabur itu, Bu, di dalam Matius 13. Di situ ada firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan itu tentang hal kerajaan sorga, bagaimana kita harus bersikap. Karena di situ ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang kering. Di situ adalah tentang bagaimana kekeringan rohani kita. Ayat ini berbicara ke situ. Baik Ibu, bagaimana saya doakan Ibu. Saya hanya bisa berdoa untuk Ibu. Satu yang lain saya tidak bisa berdoa dan membawa kita memberikan masukan dan juga memberikan firman Tuhan. Itu yang bisa saya beri buat Ibu Resa ya dan keluarga. Satu hal yang Tuhan mau, tetap kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, Bu. Apapun keadaan, baik tidak baik keadaannya, apakah itu dalam keadaan situasi apapun, tetap kita mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada lain yang bisa tolong kita. Selain kita berharap, berserah kepada Tuhan di dalam dan juga walaupun rasanya pikiran kita gundah gaulana seperti benang kusut, Bu, tetap Tuhan mencari, tetap kita berharap. Nah, sepertinya tidak ada harapan, disitulah melihat hati kita. Kita pertolongan, kita pada berseru Tuhan. Seperti Daud ya, bagaimanapun keadaan Daud dikejar-kejar, lari sana lari sini, tidak tenang, tidak aman. Jadi itu gambaran, Bu. Dan segala sesuatu bagaimana Ayub tetap mengharap, tetap mengandalkan Tuhan. Jadi apapun kondisi yang Ibu alami, tetap cari Tuhan, Bu. Andalkan. Ibu doakan orang-orang yang memanfaatkan. Ibu lepaskan pengampunan. Saya melepaskan pengampunan dan berkat. Ibu mungkin bisa begitu. Tetapi di situ Tuhan akan, supaya Ibu lihat bagaimana kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan pada waktu tidak kita. Ya Ibu Resa. Jadi itu yang bisa saya bagi buat Ibu Resa. Mungkin kita hanya bisa berdoa. Baik Ibu Resa, saya akan doa buat Ibu Resa pagi hari ini. Mari Ibu. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu. Kami butuh kemurahan-Mu Tuhan. Kami membawakan kami Ibu Resa yang sedang dalam pergumulan. Engkau melihat Tuhan pergumulan. Secara manusia dia berkata, Tuhan aku sudah tidak kuat. Tuhan aku sudah tidak sanggup. Tuhan aku tidak berdaya. Karena begitu banyak sekali Tuhan hal-hal yang harus diselesaikan. Mari Roh Kudus, Engkau sanggup merubahnya Tuhan. Engkau sanggup mengangkat beban pergumulan itu Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan, pengampunan-Mu atas keluarga ini jika Engkau dapati ada hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Resa. Berikan kebebasan Tuhan kepadanya Tuhan saat ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di balik segala sesuatu apapun yang hamba-Mu rasakan. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Taruh di hati Ibu Resa saat ini Tuhan. Taruh kata apa di hatinya Tuhan. Di dalam pikirannya saat ini Bapak. Pertajam perasaannya tentang Engkau Yesus. Mari Roh Kudus, belas kasih-Mu turun atas Ibu Resa dan keluarganya. Bahkan saat ini Tuhan, rumah mereka tinggali terancam dilelang. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau sanggup Tuhan membebaskan mereka dari hutang piutang dengan cara-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini Kau punya cara memberikan solusi kepada keluarga ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini seruan kami pagi hari ini. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk mulihan keluarga ini. Hubungan saudara dengan saudari, hubungan orang tua dengan anak. Biar belas Bapa turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini seruan kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu. Tetap berdoa, mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan yang Ibu alami, tetap percaya. Baik tidak baik keadaan Ibu. Nah itu yang bisa saya beri kepada Ibu. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Terima kasih Bu. Dan Ibu kan bilang tadi stroke Ibu tiap pagi kencangkan badan. Bilang sembuh, aku pulih, aku tidak sakit. Itu dari pikiran Bu. Kenapa Ibu harus mengalami kelemahan fisik dari pikiran Ibu. Semangat.